COVID-19 itu berasal dari kata ko yang berarti corona, V untuk virus, dan D untuk disease. Jadi, COVID-19 berarti penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 itu nama penyakitnya, sedangkan corona itu nama virusnya. Penularan COVID-19. Penularan terjadi dari orang ke orang melalui percikan atau droplet ludah saat batuk atau bersin. Virus akan keluar dari mulut dan hidung saat bernafas, bersin, dan batuk. Sebelum turun ke permukaan, virus berada di udara dalam jarak 1-2 meter dengan masa inkubasi antara 1-14 hari. Secara garis besar, urutan dari keempat zonasi ini berdasarkan dari yang tidak terdampak sampai yang tidak terkendali, yaitu dari zona hijau, zona kuning, zona orange, dan yang terakhir zona merah. Kalau zona hijau artinya adalah risiko penyebaran virusnya itu ada, tapi belum ada kasus yang terjadi ataupun belum ada kasus yang positif. Kalau di zona kuning, penyebaran virusnya terkendali, namun tetap ada kemungkinan untuk penyebaran virus. Lalu untuk zona orange, meskipun telah terjadi penyebaran virus, tapi zona orange ini pun bisa menimbulkan potensi yang tak terkendali terhadap penyebarannya. Artinya adalah penyebarannya tinggi. Lalu yang terakhir adalah zona merah. Di sini penyebaran virus atau COVID-19 ini sudah tidak terkendali lagi. Artinya ini adalah resiko yang paling tertinggi di antara zona yang lainnya. Peta zonasi daerah ini berlaku per tanggal 21 Juli tahun 2020 dengan perkembangan 35 kabupaten atau kota dengan risiko tinggi, 169 kabupaten atau kota dengan risiko sedang, 210 kabupaten atau kota dengan risiko rendah, 52 kabupaten atau kota tidak ada kasus baru, artinya selama 4 minggu terakhir tidak dilaporkan kasus baru, dan kasus yang sembuh 100%. Selain itu, ada daerah-daerah yang tidak terdampak, yaitu sejumlah 48 kabupaten atau kota. Informasi ini berdasarkan juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Sasmito dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta. Akibat COVID-19 itu bisa menyebabkan masalah pada kesehatan fisik, juga pada masalah kesehatan jiwanya. Untuk masalah kesehatan fisik, ini akan timbul berbagai macam masalah, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat, bahkan juga hingga ke kematian. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana klasifikasi gejala untuk COVID-19 ini, mulai dari gejala ringan, sedang, hingga berat, serta bagaimana tindakan yang tepat untuk tiap-tiap gejala tersebut. Nah, untuk gejala COVID-19 sendiri itu hampir mirip sama gejala flu biasa. Jadi ada demam, ada batuk, ada sesak nafas juga, kadang juga ada nyeri tenggorokan, sehingga kadang sulit untuk membedakan apakah pasien ini sudah termasuk COVID-19 atau hanya mengalami flu biasa. Nah, sekarang kita masuk ke gejala ringan. Di gejala ringan ini sudah ada demam lebih dari 38 derajat Celcius. Namun untuk sekarang patokannya itu sudah 37,3 derajat. Kemudian ada batuk, ada nyeri tenggorokan juga, ada hidung tersumbat, ada malaise. Malaise ini rasa tidak enak badan pada umumnya, ada kelelahan, nyeri di seluruh tubuh. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di gejala ringan ini belum ada pneumonia.
Jadi tidak ada sesak nafas atau frekuensi nafasnya itu jadi lebih cepat. Jadi belum ada tanda-tanda pneumonia. Juga tidak ada penyakit penyerta lainnya, komorbid. Misalnya pasiennya ada diabetes atau ada gagal ginjal. Jadi untuk gejala ringan ini belum disertai oleh penyakit komorbid. Nah, bagaimana tindakannya? Itu adalah isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk gejala sedang itu gejalanya juga masih ada demam lebih dari 38 derajat Celcius atau yang sesuai patokan kita sekarang 37,3 derajat Celcius dan batuknya ini sudah menetap serta ada sakit tenggorokan. Nah, di gejala sedang ini ada tambahan sesak nafas. Jadi sudah mengalami pneumonia. Frekuensi nafasnya itu sudah cepat dari frekuensi nafas normal. Frekuensi nafas normal manusia itu untuk dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Ketika frekuensi nafasnya sudah lebih dari 20 itu berarti sudah mengalami takipnu atau nafas cepat. Nah, di sini ada kriteria untuk dirawat. Jadi ketika pasiennya sudah mengalami pneumonia, nafasnya sudah cepat, udah mengalami sesak nafas, itu harus dirujuk ke rumah sakit darurat. Untuk gejala berat, di sini juga masih ada demam. Namun demamnya itu sudah yang menetap. Kemudian juga ada ISPA berat, infeksi saluran pernafasan atas, dan juga pneumonia yang berat. Nah, gejala untuk ISPA ini sama seperti di gejala ringan tadi. Ada demam, ada batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise. Namun, yang membedakan gejala berat dengan gejala lainnya itu, di gejala berat, klien ini dalam pengawasan infeksi saluran nafas. Jadi sudah ada tanda ISPA-nya, namun ditambah satu dari tanda bahaya, seperti frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, distres pernafasan berat, dan juga saturasi oksigennya kurang dari 90%. Nah, ada juga kriteria dirawat untuk gejala berat ini. Jadi ketika klien sudah menderita pneumonia, nafasnya cepat, sesak nafas, dan juga disertai oleh komorbid. Jadi pasiennya ini memiliki penyakit penyerta. Misalnya pasiennya ada diabetes atau gagal ginjal, itu tindakannya harus segera dirawat di rumah sakit rujukan. Akibat COVID-19 pada kesehatan jiwa. Akibat dari COVID-19 pada kesehatan jiwa dapat menyebabkan klien merasa stres dan cemas. Di antaranya gejala yang timbul adalah sakit kepala, masalah pernafasan seperti nafas yang cepat, insomnia, overthinking, berkeringat, panic attack, jantung berdebar-debar, dan masalah pencernaan. Stres yang dilihat, didengar, dan dialami oleh klien menyebabkan otak mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol diproduksi ketika seseorang mengalami stres. Hormon ini menimbulkan reaksi psikosomatik yang menyebabkan berbagai efek pada organ tubuh, di antaranya sakit kepala, nafas cepat, dan juga jantung berdebar-debar. Selanjutnya, terdapat perubahan istilah ODP, PDP, dan OTG. Hal ini berubah sejak tanggal 13 Juli 2020. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Menkes 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 COVID-19, istilah ODP, PDP, dan OTG dihapuskan dan diganti menjadi 8 istilah baru, yaitu terdapat kasus suspek, kasus konfirmasi, kasus probable, pelaku perjalanan, kontak erat, discard, selesai isolasi, dan kematian, di mana ODP berubah menjadi kontak erat, kemudian PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala.
definisi OS atau orang sehat yaitu individu atau orang atau masyarakat yang tidak mengalami gejala, kemudian tidak melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19, tidak berada di daerah yang terjangkit, dan tidak baru kembali dari daerah lain atau luar negeri yang terjangkit. Nah, untuk kriteria perawatan pada OS atau orang sehat, itu kita bisa tetap stay at home, melakukan kegiatan kita di rumah, kemudian work from home, kerja dari rumah, dan belajar dari rumah, study from home. Kemudian terdapat pelaku perjalanan atau PP. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri domestik maupun luar negeri dalam 14 hari. Jika seseorang habis berpergian dari zona merah atau daerah yang berisiko tinggi, disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kontak erat merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Pengertian KS atau kasus suspek adalah seseorang yang memiliki kriteria berikut. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang ketiga, ada orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambar klinis yang meyakinkan. Kriteria perawatan kasus suspek, yaitu di mana seseorang memiliki salah satu kriteria dari ini, itu dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR hari ke-1 dan hari ke-2. Kemudian apabila pasien memiliki tanda dan gejala ringan, itu diisolasi mandiri di rumah. Dan apabila memiliki tanda dan gejala sedang, itu dirawat di rumah sakit darurat. Dan apabila pasien memiliki tanda dan gejala berat, itu dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, dari kasus suspek ini dapat berlanjut ke kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19. Kriteria perawatan pada pasien kasus suspek, yang pertama isolasi di rumah, yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan demam di atas 38 derajat atau riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise, kemudian tanpa pneumonia dan tanpa penyakit penyerta. Jadi dipastikan pasien yang isolasi di rumah itu tidak memiliki penyakit penyerta. Kemudian isolasi di rumah sakit, yaitu pasien memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronis, AIDS, dan penyakit autoimun. Kemudian pneumonia, dan kemudian merupakan rekomendasi dari petugas kesehatan. Selanjutnya definisi ISPA dan ARDS. ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan akut, yang dimana infeksi coronavirus dapat menyebabkan gejala ISPA ringan sampai berat, bahkan terjadinya acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Selanjutnya ARDS, puncaknya atau onsetnya baru terjadi atau perburukan dalam waktu 1 minggu. Pada ARDS ini diperlukan pemeriksaan CT scan toraks atau ultrasonografi paru dan perlu pemeriksaan objektif seperti ekokardiografi. Kasus probable merupakan kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS yang sudah dijelaskan sebelumnya dan meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19
dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Jika seseorang dengan kasus suspek dan meninggal sebelum mengetahui hasil laboratorium RT-PCR, maka dimakamkan dengan prosedur COVID-19 juga. Pasien dengan kasus probable, yaitu dengan kriteria kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, atau tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR, akan dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan, pasien akan dirawat di ruang isolasi atau di ruang ICU. Pasien dengan kasus probable memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu selesai isolasi. Jika pasien dinyatakan selesai isolasi, maka pasien dinyatakan sembuh. Lalu, kemungkinan kedua yaitu meninggal. Pasien dinyatakan selesai isolasi jika kasus probable dengan gejala atau simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal terjadinya gejala dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Selain itu, kasus probable dengan gejala atau simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow-up RT-PCR 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Perlu dicatat, pasien dengan status suspek atau probable yang dicurigai sebagai COVID-19 dengan kriteria sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, atau kondisi kritis ditangani seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan sebagai antisipasi jika pasien memang memiliki kemungkinan COVID-19. Kasus konfirmasi COVID-19. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, real-time polymerase chain reaction. Nah, pada kasus konfirmasi COVID-19 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik. Yang kedua itu kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Pada kasus konfirmasi dengan gejala, biasanya muncul gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Mereka yang memiliki kasus dengan gejala ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan pada kasus konfirmasi tanpa gejala ini, mereka tetap harus melakukan karantina mandiri, tidur, makan dan minum terpisah dari orang lain, dan tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Pada kasus konfirmasi asimptomatik ini cukup membahayakan karena biasanya sulit terdeteksi tapi bisa menyebarkan ke orang lain. Kasus konfirmasi COVID-19 terbagi menjadi 4, yaitu tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Pada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat ini termasuk ke kategori dengan gejala atau simptomatik. Apabila seseorang dinyatakan tanpa gejala atau asimptomatik, mereka perlu melakukan isolasi diri di rumah dan tanpa melakukan follow-up RT-PCR ya. Apabila seseorang dinyatakan gejala ringan tanpa gejala ISPA, mereka juga perlu melakukan isolasi diri di rumah dan tanpa melakukan follow-up RT-PCR juga. Apabila seseorang dinyatakan gejala sedang dan gejala berat, mereka perlu dirujuk ke rumah sakit darurat.
Namun bedanya pada gejala sedang ini mereka tidak perlu melakukan follow up RT-PCR ya. Namun pada gejala berat mereka perlu melakukan RT-PCR follow up sebanyak 1 kali. Nah, pada kasus konfirmasi ini berujung pada 2 kategori. Kategori pertama itu mereka dapat sembuh, dan yang kedua berujung pada kematian. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa istilah di dalam kelompok intervensi. Di antaranya yaitu istilah discard untuk kasus dengan kontak erat dan juga kasus suspek. Sedangkan untuk kasus probable dan klien konfirmasi COVID, itu ada 2 istilah, yaitu mereka selesai isolasi atau kematian dan berduka. Nah, berikut ada beberapa kriteria kapan seseorang bisa dikatakan discard, yaitu untuk kasus dengan kontak erat apabila mereka telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Sedangkan untuk kasus suspek dikatakan discard apabila hasil pemeriksaan RT-PCR yaitu 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Nah, sedangkan untuk kasus probable dan kasus konfirmasi, itu ada yang namanya istilah selesai isolasi. Nah, mereka dikatakan telah selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama yaitu untuk kasus konfirmasi tanpa gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan RT-PCR, itu mereka ditambah 10 hari isolasi mandirinya. Nah, yang kedua yaitu untuk kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala, namun tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan RT-PCR, itu dihitung 10 hari juga isolasi mandirinya, ditambah minimal 3 hari setelah mereka tidak lagi menunjukkan gejala demam maupun gangguan pernapasan. Dan yang ketiga yaitu untuk kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala yang diikuti pemeriksaan RT-PCR dengan hasil 1 kali negatif, itu mereka perlu ditambah minimal 3 hari lagi isolasinya setelah mereka tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Nah, siapa saja kah orang rentan itu? Jadi, orang rentan itu yang pertama ada lansia. Nah, lansia ini sering dengan bertambahnya usia, tubuh ini akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, dan hampir semua fungsi organ dan gerak itu ikut menurun, serta diikuti juga dengan menurunnya imunitas. Lalu yang kedua ini ada orang dengan penyakit penyerta. Nah, orang dengan penyakit penyerta ini seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, ataupun gangguan pernapasan lainnya, ini lebih rentan terkena suatu virus lagi. Lalu yang ketiga ini ada ibu hamil, postpartum, dan menyusui. Nah, ibu hamil ini memiliki kemungkinan tinggi untuk terjangkit virus karena daya tahan tubuhnya ini cukup rendah. Dan selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa janinnya itu akan terjangkit juga dengan suatu virus. Lalu yang keempat adalah anak-anak. Nah, pada anak-anak sendiri, fungsi fisiologis tubuhnya belum berkembang dengan baik, terutama pada bayi, di mana bayi ini juga lebih rentan terkena infeksi. Lalu yang selanjutnya ada disabilitas fisik. Nah, orang dengan disabilitas fisik ini lebih berisiko mengalami kondisi fatal karena penyakit bawaannya yang mereka alami seperti diabetes, asma, penyakit pernapasan. Nah, selain itu juga orang-orang dengan difabel ini cenderung lebih terisolasi secara sosial. Nah, hal ini juga menyebabkan tingkat kesehatan mereka ini menjadi semakin buruk selama masa pandemi berlangsung. Lalu yang selanjutnya ada orang dengan gangguan jiwa atau yang biasa disebut dengan ODGJ. Nah, ODGJ ini orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan mental juga sering dibarengi dengan serangkaian penyebab lainnya seperti kayak sulit mengakses kebutuhan mendasar seperti makan, obat-obatan, perawatan kesehatan, ataupun hal lainnya. Nah, semua faktor ini membuat orang dengan penyakit mental ini berisiko jauh lebih besar untuk tertular
dan menularkan virus corona. Lalu yang selanjutnya ini ada petugas kesehatan yang menangani secara langsung klien COVID-19. Nah, tenaga kesehatan ini karena mereka berinteraksi langsung dengan klien COVID-19 ini, mereka ini rentan terkena penyakit COVID-19 juga, dan apalagi jika ditambah tidak menggunakan APD, APD-nya juga kurang memadai, apalagi di masa sekarang ini APD-nya sulit dijangkau ataupun hal lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan petugas kesehatan juga rentan terkena COVID-19.